Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sunanda. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekspresi reguler atau regex. Dalam materi yang saya bahas, di sini akan membedah sintaks, logika, dan implementasi dari mesin pencocokan teks paling kuat di dunia pemrograman. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bagian 1, pengantar regex. Di sini pada bagian 1 ini kita akan memahami definisi dasar, sejarah, dan posisi ekspresi reguler dalam ilmu komputer. Nah, apa itu ekspresi reguler? Ekspresi reguler, biasanya disingkat regec atau regexp, adalah sebuah deretan karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian atau research pattern. Biasanya pola ini digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi find atau cari, atau find and replace atau cari dan ganti pada sekumpulan teks. Singkatnya, regec adalah bahasa khusus yang dirancang semata-mata untuk membedah, mencocokkan, dan memanipulasi string. Itulah regex atau ekspresi reguler atau regular expression dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian reputasi regular expression atau regex di kalangan programmer. Beberapa orang saat menghadapi masalah berpikir, saya tahu, saya akan menggunakan ekspresi reguler. Sekarang mereka memiliki dua masalah. Jamie Zawinski, Netscape, dan Mozilla Engineer. Kutipan terkenal ini menyoroti bahwa regex sangat kuat, namun sintaksnya yang padat bisa menjadi rumit dipahami dengan benar. Nah, selanjutnya 3 pilar penggunaan regex. Yang pertama, validasi. Di validasi itu memastikan input pengguna sesuai dengan format yang ketat. Contoh, apakah string ini adalah alamat email yang valid atau alamat email yang benar? Apakah password memenuhi syarat? Nah, itu dalam fase validasi. Kemudian pencarian atau extraction. Pada pencarian, di sini menemukan dan mengekstrak fragmen data spesifik dari blok teks yang sangat besar. Contohnya, mengambil semua nomor telepon dari dokumen log atau mengambil semua nomor telepon dari dokumen login ya. Kemudian ada manipulasi atau replace. Di sini dapat mengubah format teks dengan presisi tinggi. Contoh, mengubah format tanggal dari tahun, bulan terus tanggalnya menjadi tanggal duluan, bulan, atau sampai tahun. Oke, selanjutnya akar teori hierarki Chomsky. Secara matematis, regex berakar pada teori bahasa formal. Mereka mendefinisikan himpunan bahasa yang paling dasar. Jadi regex bisa didefinisikan sebagai himpunan bahasa yang paling dasar. Misalnya nih, tipe grammar itu tipe 0. Kelas bahasa formalnya itu recursively enumerable. Mesin komputasi automatanya Turing machine. Kemudian tipe 1 kelasnya di context sensitive language. Terus mesin komputasinya itu linear bounded automata. Terus tipe 2 kelas context free language. Mesin komputasinya pushdown automata. Selanjutnya tipe 3 kelas bahasanya regular language atau regex. Kemudian mesin komputasinya finite state automata. Bagian 2, karakter dan meta karakter dasar. Di bagian 2 ini kita akan belajar membedakan
teks biasa dengan simbol ajaib yang menggerakkan reggae. Yang pertama adalah literal versus meta karakter. Karakter literal sebagian besar dalam reggae bersifat literal, artinya karakter tersebut mencocokkan dirinya sendiri secara langsung. Misal ini pola kucing, hanya mencocokkan kata persis kucing. Kemudian meta karakter. Meta karakter ini adalah karakter khusus yang memiliki makna komputasi dan tidak mencocokkan dirinya sendiri, melainkan bertindak sebagai aturan atau rule. Nah, jadi misalnya contohnya itu pola kucing, polanya sama kucing, titik. Nah, kemudian titik di sini adalah aturan khusus. Jadi bedanya itu pada karakter literal dia mencocokkan dirinya sendiri secara langsung, sementara di meta karakter dia memiliki karakter khusus seperti titik ini, nah, yang memiliki makna komputasi sehingga dia bertindak sebagai aturan. Oke, selanjutnya meta karakter inti. Ada selusin karakter dalam keyboard yang harus kita bebaskan atau escape dengan backslash jika ingin mencari teks aslinya. Jadi ada 12 meta karakter inti, ada selusin ya di keyboard untuk kita bebaskan atau escape dengan backslash jika ingin mencari teks aslinya. Yang pertama pagar, di sini namanya jangkar atau ancors, caret, karet, dan dolar. Kemudian ini kayak logo kali, itu kuantifikator atau quantifiers berbentuk bintang plus tanda tanya. Kemudian untuk pencocokan bebas yaitu titik atau dot, group dan set seperti kurung siku, kurung awal. Kemudian logika, ada pipa atau or dan backslash atau escape. Kekuatan titik atau dot, wildcard mutlak, cocok dengan apapun. Simbol titik dalam reggae adalah wildcard yang akan mencocokkan satu karakter apa saja. Misalnya bisa A huruf, bisa angka, bisa simbol, bisa juga spasi, kecuali karakter baris baru atau new line. Polanya tuh contohnya seperti ini. Nah, misalnya polanya H titik T. Nah, ini cocok untuk head, hit, hot, H1T atau HT. Jika gagal, dia would terjadi terlalu panjang kalau gagal. Selanjutnya karakter pass atau set. Gunakan tanda kurung siku untuk mencocokkan satu karakter dari sebuah daftar karakter yang Anda tentukan di dalamnya. Contoh pola ini, B kurung siku, buka kurung siku, A E U E O, A E I O U, untuk kurung siku T. Nah, ini cocok untuk bat, beat, bot, bat. Terus yang gagal dia akan membentuk BCT, BXT. Nah, informasi penting, meta karakter seperti titik atau bintang seringkali kehilangan kekuatan spesialnya dan menjadi literal saat berada di dalam kurung siku. Jadi, tanda titik terus kali itu bakal kehilangan kekuatan spesialnya jika dia berada di dalam kurung siku ini. Oke, selanjutnya tanda negasi dan rentang atau range. Rentang set A sampai Z. Daripada mengetik semua abjad, gunakan tanda strip seperti ini untuk membuat rentang karakter secara sekuensial berdasarkan huruf A, S, C, I. Nah, berdasarkan urutan ini. Nah, misalnya untuk mempersingkat sehingga kita tidak perlu ngetik satu-satu. Misalnya di dalam kita mau menuliskan angka 0 sampai 9, itu kita bisa ketikkan ini aja, atau semua angka
dari 0 sampai 9 kita buka kurung kurawal, kemudian kita buat 0 sampai 9. Nah, nanti itu akan muncul semua angka. Kemudian kalau kita mau huruf, kita bisa menuliskan huruf ini untuk huruf kapital begini kodenya. Nah, kemudian ini untuk format hex. Jika kita menulis seperti ini, maka nanti hasilnya akan mengeluarkan apa yang misalnya ini A sampai Z, maka dia akan keluar dari A, B, C sampai Z. Kemudian negate set. Nah, tandanya itu seperti ini. Jika karakter pertama di dalam kurung siku adalah caret, maka ia akan membalikkan logika. Jika karakter yang pertama itu adalah caret ini, maka dia akan membalikkan logika. Dia akan mencocokkan satu karakter apa saja kecuali yang ada di daftar ini. Ini misalnya Q, buka kurung siku, caret U, tutup kurung, huruf Q diikuti oleh huruf selain U. Atau mencari kesalahan ketik katar, kantas, dan lain-lain. Selanjutnya ada shorthand karakter press. Karena beberapa pola rentang sering digunakan, reggae menyediakan jalan pintas atau shorthand seperti digit, word character, white space. Nah, dalam digit ini sama persis dengan lambang ini 0 sampai 9, huruf kapital berarti bukan angka atau non digit. Jadi huruf kapital, huruf itu tidak termasuk di dalam digit. Kemudian word character ini itu sama dengan huruf ini. Dia bisa huruf, angka, dan underscore. Kapital berarti simbol atau spasi. Kemudian white space itu sama dengan spasi, tab, atau new line. Nah, kapital berarti bukan spasi. Di word character kapital itu berarti simbol atau spasi, sementara di white space kapital itu bukan berarti spasi. Bagian 3, kuantifikator atau quantifiers. Di sini mengatur seberapa banyak karakter atau pola yang harus diulang secara berurutan. Simbol bintang atau asterisk. Simbol bintang ini boleh ada, boleh tidak. Kuantifikator bintang memerintahkan reggae untuk mencocokkan elemen sebelumnya sebanyak 0 kali atau lebih secara berurutan. Pola misalnya itu AB bintang C itu cocok jika menjadi AC, ABC, ABBC atau ABBBBC. Elemen B bersifat opsional dan bisa berulang tanpa batas. Ini B ini bisa berulang tanpa batas karena dia bersifat opsional. Selanjutnya simbol plus, itu bisa 1 atau lebih. Simbol plus ini minimal harus ada, minimal itu harus ada 1. Karena simbol kuantifikator plus ini memerintahkan reggae untuk mencocokkan elemen sebelumnya sebanyak 1 kali atau lebih secara berurutan. Jadi berurutan, tidak boleh kosong, jadi dia harus ada. Polanya itu misalnya polanya AB plus C. Nah, itu nanti dia cocok dengan ABC atau ABBC atau ABBBBC. Versi gagal dia akan membentuk AC karena B minimal harus 1. Jadi kalau misalnya ada hasilnya AC, maka itu gagal. Berarti plusnya itu tidak ada karena B itu minimal harus 1. Oke, selanjutnya simbol tanda tanya. Nah, simbol tanda tanya ini juga bersifat opsional karena simbol tanda tanya ini membuat elemen sebelumnya menjadi opsional, muncul tepat 1 kali atau tidak sama sekali. Misalnya pola warna dengan tanda tanya, itu cocok dengan warna atau warn. Pola ini sering dipakai untuk ejaan alternatif bahasa. Contoh, color, color, color atau color atau color, color atau color.
Oke, selanjutnya kuantifikator spesifik berbasis kurawal. Gunakan tanda kurung kurawal untuk menentukan jumlah perulangan eksak atau rentang jumlah perulangan. Misalnya jumlah eksak n, digitnya itu 4. Dia mencocokkan tepat 4 digit berturut-turut. Misal untuk tahun jadinya 2024. Jadi dia ada 4 digit. Jumlah eksaknya itu n, jumlah digitnya itu 4. Jadi itu bisa misalnya untuk tahun itu dia 2024. Kemudian rentang. Dan untuk rentang misalnya A 2,4, huruf A terulang 4 sampai 7. Ini artinya jika kita menuliskan seperti ini, maka kita akan menentukan huruf ini diulang sampai 4. Ya, itu terbuka karena dia ini taktik diulang sampai 4 kali. Dia nggak boleh boleh lebih dari 4 kali. Dan B bakal kita huruf P ini diulang 5 kali sampai tak. Jadi yang diulang ini selanjutnya sifat rakus 3D versus lazy languages. Secara awal yang next banget setelah nanti dan lazy alas yang pendek. Jadi itu menjadi bersempat bisa juga bisa bermalas. Teks misalnya teks sumber tuduh pola 3D, jadi yang menghasilkan satu bentuk panjang sementara lazy dan dia akan menghasilkan bentuk pendek. Salah satu yang mengenai perbedaan ini dalam masalah transparansi atau tengah mereka. Contoh, George dan Prudence, Duncan dan Fantasy, boleh Anda dengan posisi yang dengan George dan Fantasy. George itu tidak berada posisi sebagai posisi misalnya di dalam Cahet ini akan membacakan awal dari seluruh atau awal dari jika mengenai aktif status masih sebagai status. Kalau tidak di awal status tidak ada. Kemudian dolar kan akhir dari sejenis tapi bagi seluruh bisa berhasil ada dengan tambah bulan berhasil pakai yang jadi selanjutnya pada saat Bombay adalah anggar khusus yang menunjukkan atas dalam anggar latar dan apapun pendatang seperti spasi atau tanda baca. Boundary ini berguna untuk mencari kata utuh dan menghindari penunjukan sebagian kata di dalam kata yang lebih panjang. Misalnya pola \BCAT\B ini cocok pada teks the cat sat. Gagal pada teks the catastrophe karena T dan A ini terhubung. Bagian 5. Alternasi dan pengelompokan. Membantu logika atau dan membungkus pola menjadi kesatuan untuk diekstrak. Alternasi logika OR. Alternasi atau logika OR.
ini lambang pipa OR seperti ini. Kalau di keyboard dia di atas enter. Nah, percabangan pola. Simbol pipa bertindak sebagai operator boolean OR. Ia mencocokkan ekspresi yang berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari pipa tersebut. Nah, misalnya pola kucing atau anjing. Nah, jadi dia cocok dengan string kucing atau anjing. Kemudian pola GR kurung A atau E cocok dengan gray atau grey dibantu Y. Oke, selanjutnya capturing groups. 1. Pengelompokan logika. Kurung digunakan untuk membungkus beberapa karakter atau pola agar diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kurung ini sering dipakai bersama kuantifikator. Misal HA plus. Nah, cocok dengan HH atau HHH. Berbeda dengan H plus, dia akan menghasilkan H, tidak berulang. Karena di sini yang bertambah itu adalah A-nya, bukan HA. Ya, HA plus berarti A-nya itu bisa bertambah. Kemudian yang kedua itu menangkap atau ekstrak data. Secara default, kurung menangkap teks yang dicocokkannya ke dalam memori komputer, sehingga Anda bisa mengambil spesifik blok tersebut dari hasil regek. Nah, ini contoh kodenya. Grup 1 tahun, grup 2 bulan, grup 3 tanggal. Ini biasanya untuk mengisi tanggal lahir ya. Kemudian grup tingkat lanjut. Di sini ada non-capturing group. Terkadang kita butuh tanda kurung hanya untuk logika, misal untuk pengulangan. Seperti ini. Tetapi tidak ingin membuang memori sistem untuk mengekstrak atau menyimpannya, maka ditambahkan tanda tanya dan titik 2 di awal grup. Maka hasilnya itu seperti ini. Kemudian back reference. Kita bisa mencocokkan kembali secara persis string yang sudah ditangkap oleh grup sebelumnya dalam satu regek yang sama. Polanya seperti ini. Jika grup 1 menangkap div, maka harus bernilai div. Ini berguna untuk cek tag HTML yang konsisten, pembuka dan penutupnya. Bagian 6, look around atau lanjutan. Untuk mencocokkan teks berdasarkan kondisi di masa depan atau masa lalu tanpa memakan karakter tersebut. Jenis-jenis look around. Look around adalah assertions seperti jangkar atau dolar. Mereka mengecek kondisi sekitar, namun panjang mereka dihitung sebagai 0 karakter atau zero with assertion. Tipe sintaks kondisi keberhasilan. Misal positif look ahead. Sintaksnya seperti ini, maka berhasil jika diikuti oleh pola berikut dan seterusnya. Mekanika look ahead, melihat ke depan. Positif look ahead, mencari suatu kata hanya jika kata tersebut langsung diikuti oleh kata lain. Nah, misalnya Windows kita buat ini, kemudian teksnya akan menjadi Windows 11 atau Windows 98. Hasilnya, dia akan mengekstrak Windows spasi ikut hanya dari string pertama, angka 11, tidak ikut terekstrak. Jadi hanya ini saja yang dia hanya mengekstrak Windows karena dia dari string pertama, angka 11 tidak ikut terekstrak. Kemudian negatif look ahead. Negatif look ahead itu mencari suatu kata hanya jika tidak diikuti oleh pola tertentu. Nah, misalnya Windows, teks bisa Windows Vista atau Windows XP. Hasil akan mengekstrak Windows dari Vista, mengabaikan XP. Jadi berbeda dengan
positive look ahead. Kemudian mekanika look behind atau melihat ke belakang. Pada positive look behind, dia mengekstrak teks hanya jika didahului oleh kondisi spesifik. Misal kondisinya itu tidak ikut terekstrak atau kondisinya tidak ikut terekstrak. Nah, misalnya polanya seperti ini, teksnya itu $100, 50 euro, atau 100 rupiah. Maka hasil akan mengekstrak 100 dari string pertama saja. Simbol dolar tidak termasuk dari hasil ekstraksi angka. Kemudian pada negatif look behind, negatif look behind ini sangat berguna untuk mencari kata yang tidak diawali oleh tag atau simbol tertentu. Misal pola seperti ini, maka hasil akan menemukan URL seperti www.site.com yang belum diawali oleh http/2 atau https. Bagian 7, implementasi dan kasus penggunaan. Untuk menerapkan teori regek ke dalam masalah pemrograman sehari-hari. Di kasus nyata, contohnya validasi email. Validasi email adalah penggunaan regek yang paling umum. Meskipun standar RFC 5322 sangat kompleks, regek praktis 99%. Sering ditulis seperti ini. Analisis pola, caret dan dolar. Dia memastikan keseluruhan string adalah email, bukan sebagian. Kemudian pola ini, dia memastikan nama pengguna itu huruf, angka, dot, dan lain-lain. Kemudian ini adalah pemisah wajib. Selanjutnya ini adalah domain. Terus ini adalah TLD seperti .com atau ID minimal 2 huruf. Nah, ini adalah lambang untuk menuliskan validasi email, untuk validasi emailnya. Selanjutnya, implementasi di berbagai bahasa. Engine regek sedikit berbeda tiap bahasa, namun sintaks pemanggilannya umumnya bervariasi. Pada JavaScript, negatif objek, regexp atau literal itu cons regex, polanya seperti ini. Kemudian pada Python dia menggunakan modul array bawaan, terus import array, kemudian result, kemudian polanya seperti ini. Terus pada Java, paket Java ini kompilasi berat, kemudian pattern P. Kemudian pada CLI tools atau Linux atau Unix dia menggunakan grep, set atau awk. Sangat mengandalkan regek POSIX untuk mencari dan memanipulasi baris. Nah, best practice menulis regek. Kinerja dan keterbacaan. Pertama, hindari catastrophic backtracking. Pengguna kuantifikator berlebihan secara berdekatan. Misal A+, terus ada plus lagi, dapat menyebabkan mesin hang saat mencoba mengevaluasi kegagalan. 100% CPU akan lock. Kemudian yang kedua, gunakan lazy saat perlu. Jangan selalu gunakan greedy, karena ini sering salah menangkap blok yang terlalu panjang. Jadi sebaiknya gunakan ini. Selanjutnya yang ketiga, keterbacaan atau de-spacing mode. Beberapa bahasa mendukung flag \x untuk memecah regek ke dalam beberapa baris dan menambahkan komentar asli pagar di dalamnya, menjadikannya maintainable. Itu untuk penulisan yang baik. Oke. Sampai di sini penjelasan saya tentang ekspresi regular atau regular expression. Mudah-mudahan dapat dipahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.